Bismillahirrahmanirrahim. Awalul wasiyah. Alaika ayyuhal akhu bil istiqomati fit taubah. Lazim kepadamu wahai saudara untuk istiqomah dalam taubat. Ya. Berangkat kena, berangkat kena, berangkat berangkat. Wa taubatu fil lughati arruju, bermula taubat pada bahasa itu kembali. Yuqalu dikatakan taba, raja. Jadi taba maknanya kembali ya. Wa fi syar'i arruju'u amma kana madmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Dan dianya taubat pada syara itu kembali dari sesuatu yang ada ia itu tercela dalam agama kepada sesuatu itu terpuji dalam agama. Nah, itu makna taubat ya. Meninggalkan yang tercela kembali ke yang terpuji. Walaha bidayatun wa nihayatun, dan baginya taubat itu ada permulaan, ada penghujungnya. Fabidayatuha at-taubatu minal kabairi. Maka bermula awalnya taubat itu taubat dari dosa-dosa besar. Summa sagairi, kemudian taubat dari dosa-dosa kecil. Summal makruhati, kemudian taubat dari yang makruh-makruh. Summa min khilafil aula, kemudian taubat dari khilaf aula. Ya, ini ada wow di sini ya. Dalam kitabnya ada wow. Wamin, ini salah tulis dikit nih. Ke depan benar insya Allah. Wa min ru'yatihil hasanati. Kemudian taubat dari melihatnya seseorang akan kebaikan. Nah, ini dalam kitab ini dianjurkan setiap kita selesai melakukan kebaikan kita lupakan. Wa min ru'yatihi annahu shara ma'dudan minal fuqara'i. Dan taubat dari melihatnya seseorang bahwa sungguh dia itu telah jadi ia itu digolongkan dari orang-orang fakir, dari ahli sufi. Taubat dari merasa diri sudah jadi fukara zaman ya. Summa min ru'yatihi annahu sadaqa fit taubah. Kemudian taubat dari melihatnya seseorang, bahwa sungguhnya seseorang itu telah jujur ia dalam taubat, telah benar ia dalam taubat. Merasa benar. Kita merasa sudah taubat dengan serius, itu kesalahan itu. Harus taubat juga dari merasa seperti itu. Summa min kulli khatirin yakhtar lahu fi ghairi mardatillahi ta'ala. Kemudian bertaubat dari setiap pikiran yang tergores ia baginya seseorang fi ghairi mardatillah, pada bukan ridha Allah. Jadi berpikir buruk aja atau berpikir maksiat aja kita harus taubat dari pikiran seperti itu. Wa amma nihayatuha fattaubatu kullama ghafala an syuhudi rabbih ta'ala tarfata ain. Adapun bermula puncaknya taubat itu niscaya maka itu taubat. Itu fattaubatu, maka bermula taubat itu kullama. Gimana cara maknanya? Adapun bermula puncaknya taubat itu bertaubat kullama ghafala, setiap kali lalai ia dari syuhud Tuhannya, tarfata ainin, dalam sekerdip mata. Setiap detik, kalau ada setiap detik kita lupa kepada Allah bahasa kita, itu dianggap kesalahan, itu puncak taubat. Setiap setiap detik, ada detik yang kita tidak merasa Allah hadir di sana, nah itu kesalahan. Menurut Imam Sya'rani, kita harus taubat. Kan berat banget nih. Wa dzakaral muhaqqiquna min ahli thariq, dan telah menyebut oleh ahli-ahli tahqiq dari ahli tharikat, anna man nadama ala zambihi wa i'tarafa bihi faqad sahhat taubatuhu. Maksudnya orang-orang yang menyesali ia atas dosanya dan mengakui ia dengannya dosa, maka sungguh telah sahlah oleh taubatnya. Kenapa sah taubat? Ketika orang sudah menyesali dan mengakui, nggak ada syarat berazam untuk tidak kembali lagi, ya kan? Biasa kan banyak syaratnya, di sini enggak, cukup dua. Barang siapa yang menyesali ia atas dosanya, wa'tarafa, dan mengakui ia dengannya dosa,
Fakat sahat, maka sungguh telah sahlah taubatnya. Kenapa? Lianna Allah Ta'ala lam yaqussa alaina. Ini yaqussa. Karena sungguhnya Allah Ta'ala itu tidak menceritakan ia kepada kita fi taubati abina as-sayyidi Adama. Pada taubat bapak kita Nabi Adam alaihi salatu wasalam illal i'tirafa wan nadama. Kecuali pengakuan dan penyesalan. Karena menurut beliau ketika Allah menceritakan tentang taubat Nabi Adam hanya dua saja. Nabi Adam mengakui kesalahan dan menyesalinya. Berarti syarat taubat cukup dua. Kalau kana sama amrun zaidun laqassahu alaina. Maka jikalau adalah di sana itu perkara yang lebih dari i'tiraf dan nadab. Maka jikalau adalah di sana itu perkara yang lebih, sungguh menceritakan ianya Allah akannya perkara kepada kita. Ini Allah nggak menceritakan, berarti nggak ada. Nah, gitu kata sebahagian muhakkikun. Wa qaulul ulama'i inna min syarti taubatil iqla'a wa azma alla ya'uda innama akhaduhu bitariqil istimbati. Dan bermula perkataan para ulama, apa kata para ulama? Wah, sungguh sebahagian dari syarat taubat itu ikhlas, mencabut, melepas diri dari dosa. Wa azma, itu bertekad bahwa tidak kembali ia kepada dosa yang sama, itu hanya saja akhaduhu. Mengambil oleh mereka para ulama akan ini syarat bitorikil istimbat dengan jalan istimbat, berarti ya. Artinya syarat ini berlaku juga. Cuma syarat berdasarkan istimbat. Bagaimana cara mereka beristimbat? Idzin nadimu ala syai'in min lawazimihil iqla'u wa azmu alla ya'uda. Karena bermula orang yang menyesali atas sesuatu itu. Sebahagian dari kelazimannya orang yang menyesali itu iqla, melepaskan diri dari dosa, wa azmu alla ya'uda, dan berazam bahwa tidak kembali ya. Orang yang menyesali terlanjur melakukan sesuatu kan, otomatis dia pasti akan meninggalkan sesuatu itu dan bertekad untuk tidak kembali lagi. Nah, istimbatnya begitu. Siapa yang mau baca? Ganti. Kita baca dikit lagi, sah. Biar alinea baru. Wa ma'lumun anna taubata taghfiru huquqallahi ta'ala wa dhulmal 'abdi li nafsihi birtikabil ma'asi duna syirki billahi ta'ala. Dan maklum, wa sungguh taubat itu mengampuni ianya taubat akan hak-hak Allah Ta'ala dan akan kedaliman hamba bagi dirinya. Dan maklum bahwa sungguh taubat itu mengampuni ianya taubat akan hak-hak Allah Ta'ala dan akan mendalimi si hamba bagi dirinya, mendalimi dengan sebab melakukan maksiat. Nah, taubat mengampuni hak Allah berkaitan atau hamba mendalimi dirinya dengan sebab maksiat kan itu sudah maklum. Duna syirki billah selain atau ketiadaan. Taubat ketiadaan menghapus syirik kepada Allah. Walaupun nanti di penjelasan tambahan orang musyrik pun kalau bertobat ya diterima oleh Allah. Maksudnya dia punya syarat khusus. Yang maklum taubat itu menghapus, mengampuni hak-hak Allah Ta'ala. Mendalimi hamba bagi dirinya dengan sebab melakukan maksiat. Ketiadaan syirik. Sebenarnya syirik itu zalim juga kan. Tadi di majalis itu syirkul dulmun adib. Ini hamba mendalimi dirinya. Diampuni dengan taubat. Selain syirik. Wa in kana huwa yarji'u ila zulmin nafsi aidan, sekalipun adalah dianya syirik, itu kembali ia syirik kepada mendalimi jiwa juga. Walaupun syirik zalim juga, tapi taubat tidak mengampuni syirik kecuali dengan syarat-syarat yang ketat di depan. Nah, waduna hukukil khalqi, atau kepada duna. Taubat tadi menghapus hak-hak Allah dan zalim hamba terhadap dirinya. Duna hukukil khalqi, ketiadaan hak-hak makhluk. Mimalin wa irdin, dari harta dan kehormatan. Wasayatil kalamu alaihima, dan akan datanglah oleh pembicaraan atas keduanya. Syirik dan hak-hak makhluk. Insya Allah Ta'ala. Nah, itu. Kitab Minahus Saniyah. Nah, ini ngisi waktu. Di sanduk yahnya kok pakai alik ya. Ini salah tulis kayaknya Ustaz. Di kitab aslinya gimana?
ru'yatihi. Mana tadi? Ini ru'yatihi, Ustaz. Min ru'yatihil hasanati wa min ru'yatihi. Ini doang yang salah. Lain ayat lain mudah-mudahan nggak salah. Ini mungkin mesin ketiknya gitu, Ustaz. Mungkin. Mau baca, Ustaz, silakan. Kelihatan nggak, Ustaz? Kecil ya. Kalau salah, Bismillahirrahmanirrahim. Asyik. Wabada'a dan memulai asyikhu siapa syekh bitaubati dengan penjelasan taubat. Liannaha karena sesungguhnya taubat asasun likulli makomin ialah fondasi bagi setiap makom. Turuki ilaihil abdu hatta yang dapat menaikkan derajat seorang hamba hatta yamuta sehingga mati siapa hamba itu. Jadi taubat itu adalah fondasi yang bisa mengangkat derajat seorang hamba sampai ia mati. Fakama annaman la ardolahu la bina'alahu. Seperti halnya orang yang tidak punya tanah, ya la bina'alahu, maka orang itu tidak akan punya bangunan juga. Kadzalika man la taubata lahu fala halalahu wa la maqama. Begitu juga orang yang tidak punya taubat, dengan artian orang yang tak bertobat, maka orang itu tidak akan punya pangkat dan tidak punya tingkah atau keadaan di sisi Allah. Aman, Ustaz, yang lain. Lanjut Ustaz. Aman, Ustaz. Yang mana? Yang lain. Aman. Lanjut, Ustaz. Lanjut. Wa min kalamihim dan termasuk dari perkataan ulama, man ahkama maqama taubatihi hafidhahullahu ta'ala min syairi syawaibil lati fil a'mal. Man adapun orang ahkama yang menguatkan siapa man maqama taubatihi kepada kedudukan taubatnya man, hafidhahullahu maka Allah akan menjaganya min syairi syawaibi dari macam-macam ketercampuran allati fil amal yang berada di dalam amal. Fahiyya nadiru maqami zuhud fit dunya. Maka taubat itu tak ubahnya seperti makomnya orang yang zuhud terhadap dunia. Yakfadu sohibahu min sairima yajibu anil haqi ta'ala. Yang mana orang zuhud terhadap dunia itu akan menjaganya dari semua perkara yang menjadi hijab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hatha 'ala istiqomah minat taubah, dan juga akan memotivasinya untuk selalu istiqomah dalam melakukan taubat. Li'annahu mata makana fit taubah ya'wijaj in sahabbahu ail ikwijaj fi kulli makomin ba'dahu ayasiru bina'uhu muhalhalan kaman bina itu minal labin al yabis bi wajitinin. Mana li'annahu mata makana fit taubah iwijan, li'annahu karena seseorang mata makana fit taubah iwijan selagi tidak ada di dalam ya iya kan Kayaknya bukan manafi, Ustaz. Kayaknya. mata Maziyadah mungkin, Ustaz. gimana nah Maziyadah coba. Selama ada oh atau manakala ada dalam tobat itu kan iwijajun kelihatannya isim kana. iya ya berarti selagi ada taubatnya itu bengkong tidak lurus insahabbahu insahab apa tadi Menyeret lah.
hukumnya bengkok, terseret, terbawa. Cocok nggak Ustaz mana terbawa? Karena bahwa Nggak semua hal tahu. dan syai'an selama ada dalam taubat itu bengkok, niscaya terseretlah hukumnya bengkok dalam setiap makam sesudahnya Setelah apa nih? Setelahnya zuhud tadi, setelahnya makam zuhud. itu, Maka jadilah bangunannya seseorang itu yang goyang ya, hal-halan yang ya, goyang. Seperti orang yang membangun ia akan dindingnya dari bata yang kering ya, tanpa semen lah istilahnya, bata doang disusunnya, jadi kan rapuh lah. oke. Tapi ini ada kendala sih, ini hasa ini saya udah lihat-lihat nggak tahu mau diatas mana. Ustaz. Coba Ustaz lihat. Motivasi mendorong. Ya maksudnya kita kayak putus gitu ya. Tadi kan di belakang udah pas. Dianya taubat itu perbandingan makam zuhud dalam dunia. Yang menjaga ianya makam zuhud akan pemiliknya dari semua apa saja yang bisa menghalangi ia dari Allah Ta'ala. Nah ini, dari sini kayak puntung gitu. Apa wahasa, kita antah kemana? Ya fatu. Boleh nggak fi'il madhi antah pada fi'il mudhari? Karena, Boleh tak boleh. bicara? Iya, biasanya kan, Boleh. biasanya zaman-zaman itu. Ini kayak aneh kan? Maka taubat itu perbandingan makam zuhud. Berarti yang mendorong ianya makam zuhud kepada istiqomah dalam taubat. Ya kan? Boleh juga berarti. Wahasa. Nah, atau hasun mungkin ya. Kita ataf masdar kepada fi'il kan nggak apa-apa Ustaz ya. Wa hasun. Ya, ataf pada yahfadu. Isim yang beramal seperti amal fi'il. Ada lagi gantian? Ada yang mau baca? Mau uji silakan. Wahasun maknanya apa Ustaz? Mendorong, mengajak. Oh, monggo lanjut. Baca Ustaz, baca. Dikit-dikit aja satu alinea satu orang. Mayat nih. Sebentar udah khatam nih cuma 39 halaman Ustaz. Kurang kata Ustaz, Ustaz, tak kelihatan. Yang lain, Ustaz Rifki, silakan. Mustami'an anak, monggo. Di absen. Mana Ustaz Khalil? Absen Ustaz Khalil. Dipanggil namanya biar membaca. Ustaz, Ustaz, saya kurang kelihatan soalnya. Mata udah gelap. Muhdori. Ustaz Ya. Muhdori. Silakan Ustaz. Yang lain Ustaz, lima, izin menyimak. Siap, siap. Ini saya baca satu alinea nanti ganti lagi ya. Qala Sayyidi Muhammad bin Anan. Berkatalah oleh tuanku, siapa tuanku? Muhammad ibn Anan rahimahullahu taala. Man istaqama fi taubatihi, barang siapa yang istiqomah ia dalam taubatnya anil ma'asi dari maksiat, irtaqa ila taubati min kulli ma la ya'ni. Niscaya naik ia kepada taubat dari setiap hal yang tidak penting ia. Wa man la yastaqim fiha la yashumma minat taubati anil fuduli raihatan. Dan barang siapa yang tidak istiqomah ia dalamnya taubat, niscaya tidak akan mencium ia dari bertobat dari hal-hal yang tidak penting akan baunya. Nah, orang yang benar taubatnya dari maksiat dari yang wajib maksudnya pasti bisa taubat dari hal yang tidak penting. Tapi kalau orang nggak istiqomah dalam taubat dari hal-hal yang maksiat tadi, untuk taubat dari hal-hal yang tidak penting nggak bisa. Wala yaqdir ala riayati khatirihi abadan, dan tidak akan mampu ia kepada menjaga pikirannya selama-lama. Bal yaghlabu alaihi khawatirul ma'asi hatta fi salati. Bahkan menguasai kepadanya oleh pikiran maksiat hingga dalam solatnya. Wa ta'ammal qawlahu ta'ala lil ma'sumil akbar. Pikirkan olehmu akan firman-Nya Allah Ta'ala bagi maksum akbar, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa firman Allah? Fastaqim kama umirta.
Maka istiqomahlah kamu wahai Rasulullah sebagaimana engkau diperintah. Wa man taba maka dan istiqomahlah oleh orang-orang yang taubat ia bersama. Man kita kata kepada fa'il istiqomah. Fa'amarahullahu ta'ala bil istiqomah fit taubah. Maka memerintahkan akannya Nabi oleh Allah Ta'ala untuk istiqomah dalam taubat. Wa man taba ma'ahu. Dan memerintahkan oleh Allah akan orang-orang yang taubat ia bersamanya Nabi. Siapa man? Min jami'i atba'ihi dari semua pengikut-pengikutnya Nabi wa ummatihi dan umatnya. Nah, Ustaz. Siapa lagi Ustaz? Gantian. Nih, kalau kita naikkan semua penuh ya Ustaz, nggak apa-apa. Ketutup kitabnya. Eh, iya, Bro. Biar banyak muat gimana caranya? Biar layarnya ini lebar. Kamarnya diganti Ustaz. Caranya? Kitabnya agak ketutup Ustaz sama ini. Ya, gimana cara memindahkannya? Apa namanya? Saya belum Di paham. pengaturan. Di Pengaturan. pengaturan kemudian ada komarnya 3, 5, 7, 8 kalau nggak salah. Nah, itu yang saya belum paham, Ustaz. Nggak paham. Nggak ada keluar komal di sini. Nah, ya. Untuk saya perbaiki. Oke, siapa yang mau baca? Silakan. Qala Saidi. Makin kecil ya. Monggo Sarifki. Itu ya, yang 2 baris saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kelihatan Ustaz. Wa qala Sayyidi Ali Al-Khawasi rahimahullahu ta'ala. Man istaqoma fi taubatihi wa zahada fid dunya. Intawa. Apa istilahnya Ustaz? Fakadin tawa. Intawa. Fakodit tua. Ya, fakadin tawa. Fakodit tua tuh ya fakodit tua fihi sairul maqamat wal ahwala solihan. Wallahu alam. Makin kecil makin Sebentar, Ustaz. udah pakai kacamata Ustaz. Sebentar. Ada gangguan dikit. Sebentar. Ada WhatsApp. Oke, Ustaz. Itu udah benar tadi, Ustaz. Qala Sayyidi Aliyul Khawwasu. Berkatalah oleh tuanku Ali Al-Khawas rahimahullah ta'ala. Man istaqoma fi taubati. Barang siapa yang istiqomah ia dalam taubatnya. Wa zahada fi dunya dan zuhud ia di dunia. Fakadin tawa. Maka sungguh terkumpul pada dia sairul maqamat. Semua makam-makam. Wal ahwalus solihatu. Dan semua ahwal hal-hal yang soleh. Nah, jadi yang penting taubat dan zuhud. Nah, kalau udah ada dua itu yang lain insya Allah katanya beres. Memang ini kecil Ustaz nih kita. Saya kalau lihat di HP juga nggak kelihatan Ustaz. Cuma saya lihatnya di laptop. Atau begini Ustaz. Saya pakai kitab ini. Eh, ada nih kitab. Sudah jelas ini. Jelas. Ini lebih parah lagi Ustaz. Harus digeser-geser. Ya, Iya. laptop aja. Ini sudah. Ya. Ayo Ustaz. Ustaz kelihatan masih muda. Ustaz masih muda. Coba siapa? Oh yang lain lanjut. Belum bisa saya nih. Tapi saya coba boleh ya? Ya. Sambil dibantu. Saya ya? Ya. Sambil dibantu ya? Ya. Mut, yang lain Mut. Ayo. Tanbihun.
Sabahan wa masya. Sabahan wa masa'an. Gimana tuh? Tuh. Al-hafazat kode Al-hafazat kode Allah Ta'ala allati haddaha laha au ta'addat wa hal qamat bima bima umir ya Umirat. umirat bihi man qadal man qadal qadal basri gitu ya. Wa hafazal lisanu wal udhunu wal qalbu wa ghayra zalika ala wajhil ikhlasi aw lam taqum fa in ro'a ya Ya. ra'yu Ro'a. ro'a fa in ro'a jarihatun gitu min jawarihi Qad syakarallahu ta'ala wa lam yara nafsuhu ahlan lizalika. Ini di belakang Ustaz banyak santri ya. Mohon Gimana? Saya lanjut yang lain, lanjutkan yang lain. Boleh, saya bantu maknain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tamlihun ini satu tamlih. Yang bagi lil abdi ayyufattisha a'dha'ahu dhahirata wal batinata. Sepatutnya bagi hamba oleh bahwa memeriksa ini akan anggota-anggotanya yang zahir dan batin. Sobahan wa masaan di pagi hari dan di sore hari. Setiap hari evaluasi. Hal hafidhat hududallahi ta'ala allati haddaha laha am au ta'addat. Apakah telah menjaga ianya anggota tadi akan batasan-batasan Allah yang Allah batasi akannya atau hukum juga boleh. Apakah menjaga ia akan hukum-hukum Allah Ta'ala yang telah membatasi ianya Allah akannya hukum baginya anggota atau melampaui ia atau melanggar ianya anggota. Jadi kita lihat nih anggota kita patuh apa enggak nih. Wahal qamat bima umirat bihi min ghaddil basari wa hifdzil lisani wal uduni wal qalbi wa ghairi dzalik. Dan adakah telah melaksanakan dianya anggota tadi dengan apa yang diperintahkan akan dianya anggota dengan nyawa min ghaddil basar dari menjaga pandangan, menjaga lidah, menjaga kuping dan hati dan lain-lain demikian. Ala wajhil ikhlas, ia melaksanakan dengan ikhlas, am lam takum atau belum melaksanakan ia. Periksa ya. Kita melihat taat enggak anggota kita. Fa in ra'a jarihatan min jawarihi. Maka bila melihat ia akan satu anggota dari anggota-anggotanya atau taat ianya anggota, syakoralillah, niscaya bersyukur ia bagi Allah Ta'ala. Walam yara nafsahu ahlan lidzalik, dan tidak melihat ia akan dirinya akan yang ahli balik demikian. Walaupun kita melihat anggota kita taat, soleh, enggak maksiat, bersyukur kepada Allah, kita tidak merasa kalau kita itu terjadi karena kemampuan kita. Tetap taufik dari Allah kan. Wa in ra'aha talaqqat bi maksiatin minal ma'asi, dan bila melihat ia akan satu anggota tadi berlumuran ianya anggota dengan satu maksiat dari maksiat-maksiat, akhaza, niscaya masuk ia, memulai ia fin nadami wal istighfar, dalam penyesalan dan istighfar. Ternyata anggota kita ada yang maksiat, mulai istighfar, sesali. Summa yashkurullah ta'ala iz lam yuqaddir alaihi aksara min tilkal maksiat. Kemudian bersyukur ia kepada Allah Ta'ala karena tidak mentakdirkan dianya Allah kepada dia akan lebih dari demikian maksiat. Ternyata tangan kita maksiat. Kita mulai istighfar. Selain istighfar juga kita perlu mensyukuri. Karena Allah cuma mentakdirkan satu maksiat, nggak lebih. Walam yabtali jawarihahu allati asad bil amradi wal jarahati wad damami wal kuruhi. Nah, dan karena tidak memberi bala ianya Allah ya betali, karena tidak, ini atas ke dalam. Bersyukur juga kenapa? Karena tidak menguji ianya Allah akan anggota badannya
anggota badan yang maksiat ia tadi dengan penyakit-penyakit, wal jarahah, luka-luka, dama mili dengan apa namanya? Dama kayak jerawat. Nah, dengan bisul-bisul, wal kuruhi dan luka-luka. Bersyukur juga kita karena anggota yang melakukan maksiat tidak langsung dihukum, nggak dibuat stroke atau lainnya, luka-luka. Fa inna kulla adwin istahaqqa nuzulal balaya. Karena setiap anggota itu berhak ya akan turun bala dengannya anggota ketika dia melakukan maksiat. Nah, itu. Hmm. Akan Ustaz Arsal. Ya, mana tadi? Ini keempat apa enggak? Nah, ini. Fa'lam. Nah, silakan. Arsal. Silakan siapa lagi? Yang udah juga boleh, nggak apa-apa, Ustaz. Siapa tadi? Ada Ustadz Satria Iya. ya. Ustadz Kutu Kitab. Ustadz Mudor, Ustadz Rizki. Siapa? Silakan. Bebas. Ustaz Kutu kita. Silakan. Ini kalau kutu kita berarti sudah semua kita udah digigit, Ustaz. Silakan, Ustaz. Silakan. Nih, Kayaknya yang semalam dibaca itu. dia ini kita baca lagi biar lancar, Ustaz. Oh, Sampai benar semua, Ustaz. kita coba ya, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam dzalika ya akhi wa wal walzimi taubata wa abidid dunya taba'an lillahi ta'ala. Fa inna Allah ta'ala lam yandur ilaiha inda khalqiha li syiddati buktihi laha. Wa bil hadis hubbul mal wasyaraf apa sih? Itu ya. Yum Apa sih Ustaz itu? Yumbitani kecil saya. Oh, iya. Yumbitani menumbuhkan keduanya an-nifaqu bil qalbi kama yanbutul ma uh, Yunbitu apa berarti. al-baqar Nah, kama iya Yunbitu. yunbitul ma ma apa tak ya ujungnya. Mau, Ustaz. Kecil. Masya Allah. Eh, Gimana kama caranya biar gede kita? mau al-baqla. Itu ya, Ustaz. Iya, iya. Coba diluruskan, Ustaz. Udah lurus semua, Ustaz. Ya, fa'lam zalika maka ketahui olehmu akan demikian wahai saudaraku. Wal zamit taubata, lazimkan olehmu akan taubat. Wa abghidid dunya dan benci olehmu akan dunia. Tab'an lillah karena mengikuti bagi Allah Ta'ala. Inna Allah Ta'ala lam yandur ilaiha. Karena Allah Ta'ala itu tidak melihat ia kepadanya dunia. Munzu khalaqaha. Semenjak, Bukan indah itu. bukan. Mirip-mirip Ustaz kalau jauh. Munzu semenjak menciptakan ya Allah akannya dunia lisyiddati bughdhihi laha karena sangat-sangat marahnya Allah atau bencinya Allah baginya dunia. Dalam hadis hubbul mali wassarafi gitu aja ya. Nah, semalam ada yang sarafu. Nggak apa-apa kan? Bermula mencintai harta dan mencintai berboros itu menumbuhkan oleh keduanya yumbita nih akan kemunafikan dalam hati. Kama yumbitul ma'u sebagaimana menumbuhkan oleh air akan sayur mayur itu. Monggo yang lain Ustaz. Bu Khalil baca masa Bu Khalil ini yang Bu Khalil. Tawarukan. Ya, benar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد كان أبو عبد الله سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول
dan adalah Abu Abdullah Sufyan As-Tsauri rahimahullahu taala, kata ia, Lau. "Lau anna abadan abadallah abadallah taala bi jami'il ma'murati illa annahu yuhibbud dunya illa nudiya nudi illa nudi alaihi yaumal qiyamah ala ru'usil jam'i." Jikalau bahwa sesungguhnya seorang hamba beribadah ia akan Allah Subhanahu wa taala dengan sekalian yang diperintahkan, terkecuali bahwa sesungguhnya si hamba mencintai yang hamba akan dunia, terkecuali dipanggilkan nanti nuda boleh Nudia. Nudia. ya, Majhul. Nudia dipanggilkan, diserukan alaihi kepadanya si hamba yaumul qiyamah pada hari kiamat ala ru'usul jami' atas Kepala-kepala semua berarti. Maksudnya di atas khalayak ramai lah. Di depan khalayak ramai ya. Apa bunyi atas panggilannya? kepala-kepala semua, Hmm. atas khalayak ramai. Ala inna hadza fulan bin Ulin fulan bin fulan wa ahabba ma abghatal haqqa ta'ala ta'ala. Ala kenapa tidak? Apakah tidak? Sesungguhnya ini si fulan Atau ketahui olehmu, huruf tambih biasanya. tambih. Hmm. Ketahui olehmu, sesungguhnya ini fulan bin fulan sungguh mencintai ia apa yang membenci oleh hak Allah Ta'ala. Berarti hak Ta'ala. Semalam ya ada yang hak kan, tapi ya bebas sih. Kalau saya lebih cenderung kepada hakku. Karena di atas tadi fa'ilnya juga Allah kan. Abghid benci olehmu, jadi fa'ilnya orang. Nah, ini fulana kita badal berarti. Sungguhnya si ini. Siapa ini? Si fulan bin fulan itu. Sungguh mencintai akan sesuatu yang membenci akannya sesuatu oleh Allah Ta'ala kan. Ma abghadahul haq asalnya. Jadi ait mungkin boleh masuk ya. Nah ini Ustaz, lanjut. Fayakadu lahmu wajihihi yasqutu. Wal muradu di dunia mazada alal hajati syar'iyati. Maka hampirlah daging-daging wajahnya gugur ia. Dan yang dimaksud dengan dunia itu barang yang lebih di atas hajat syar'iyah yang disyariatkan. Hampirlah daging mukanya itu rodok ya, mungkin karena malunya Ustaz. Nggak tahu mau bawa muka kemana kan. Nah, jadi dunia yang dilarang berarti yang lebih dari kebutuhan syar'i. Kalau kita belum umrah, belum haji berarti banyak dunia yang kita perlukan Ustaz. Masya Allah. Baru hidup. Hidup, kenapa hidup? Kenapa? Coba, lanjut, siapa lagi? Lanjut, Ustaz kutu buku. Saya mau bikin kopi dulu. Saya belum belajar kitab Manhatus Tani ya Ustaz. Kalau salah gak apa-apa berarti. Kalau salah, insya Allah benar semua Ustaz. Baca aja Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Abul Hasan Ali Badil Mazi rahimahullah ta'ala amin yaqulu lau zakaitum tidak kelihatan. Terlalu kecil rasanya. Gimana caranya? Ini saya gedein dah, saya geser-geser. Lau zakaitum rajulan hatta ja'altumuhu shadiqan. La itu isim maf'ul. La ya'ibban Ustaz.
La ya'ba'u. Aba'a. Ya'ba'u. Mama ya ba'u. Tidak peduli. Oh iya. Oh iya apa? Ulhiqa ta'ala bihi wa huwa yusakinu dunya itu sulit biqalbihi. Tapi nggak enak Ustaz kalau digeser-geser ini saya kecilin Ustaz harus mengintip ini. Wa kana Abul Hasan Ali berkata, "Lau zakaitum rajulan, apabila kalian menyucikan seorang laki-laki, hatta ja'altumuhu sadiqan, sampai kalian itu menjadikan dia seorang teman. La ya'ba'u." Ini Mada ya'bani Ustaz? ini al-haqqu ini Allah ini. Niscaya tidak peduli oleh Allah. Hah? Bukan ulhika, al-haqqu maksudnya. Al-haqqu Allah, nama Allah. Oh ya Allah. La ya'ba'ul haqqa ta'ala bihi. Allah tidak mempedulikan dia. Wa huwa yusakinu fid dunya wa huwa yusakinu dunya biqalbihi, dan dia berada di dunia dengan hatinya. Berarti hatinya cenderung dunia berarti Ustaz. Ya, Faqilalahu, ya. maka dikatakan kepadanya. Mada itu Ustaz? Faiza. Faiza sakana li ajli ikhwanihi, apabila dia diam di dunia apabila dia berkeinginan dunia karena saudara-saudaranya wa iyalihi, dan keluarganya wa ghairihim, dan selain mereka, minal malazimi yang wajib untuk minal malazimi yang wajib untuk apanya yang wajib yang fiqaha, untuk diberikan nafkah alaihim kepada ikhwanihi iyalihi wa ghairihim. Faqala maka berkata, siapa yang berkata ini Ustaz? Ini Abul Hasan ini. Oh, Abul Hasan, faqalah, maka Abul Hasan berkata, da'autu. Da'una. Amar dari da. Wada'a ya da'una. Da'u. Ya kelihatan Ustaz. Ya, terlalu kecil. Ya ampun. Oh. Da'una Ustaz. Ya. Tinggalkan olehmu. Kami berdoa. Tinggalkan olehmu akan kami. Mana Ustaz? Tinggalkan. Wada'a ya da'uda. Ma yuribuka. Da'una. Tinggalkan kita Ustaz. Ya. Tinggalkan olehmu akan kami. Da'una, tinggalkan olehmu akan kami. Minha dal zalakoti. Ma makna dzalik Ustaz? Tergelincir, menggelincirkan. Tergelincir. Wallahi demi Allah, ma halaka min ahli tariq. Demi Allah tidak hancur orang yang hancur dari ahli tarikat illa min halawatil ghina, kecuali dari manisnya kekayaan, fi nufusihim, di dalam diri mereka. Wallahilladzi la ilaha illa huwa inni la a'rifu man yadkhulu alaihi aradud dunya fayuqsimuhu ala hukukillah fayasiru dzalika ma bara. Wallahi alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, inni la a'rifu man, ini saya mengetahui Ustaz. Ya. Inni la a'rifu ma yadkhulu alaihi aradud dunya. Sesungguhnya aku mengetahui orang yang orang tadi ada kemauan dunia. Fayaqsimuhu ala huquqillahi ta'ala, lalu dia membaginya terhadap haknya Allah, gitu kan. Ya. Fayasiru dzalika ma'a bara'ati sahatihi hijaban qati'an. Fayasiru, maka jadilah hal itu hijaban, menjadi hijab, ma'a bara'ati sahatihi itu jumlah mutar itu kan Ustaz. Maka jadilah demikian bersama terlepas sahah dirinya kan.
bersama lepas dirinya orang kaya tadi. Akan Itu apa jumlah jadi? muktar itu kan Ustaz, ma'a baro'ati sahatihi itu Ustaz. Enggak, belum. Ta'ala aja nggak apa-apa. Bukan jumlah muktar itu Ustaz. Jumlah mutarizah biasanya pakai wow kan harus ada. Ada mubtada, ada khobar, misalkan mutarodah kan gitu. Jumlah mutarizah jumlah yang berada antara dua hal yang saling talazum. Seperti antara mubtada khobar, antara isim kana dan khobarnya boleh. Kalau ada jumlah, tapi ini belum ada jumlah Ustaz. Idhofah ma'a bara'ati sahatihi. Idhofah. Hmm. Fayasiru dzalika ma'a baro'ati sahatihi mana. Bersama lepas dirinya, sahati dirinya. Hmm. Yasiru dzalika maka hal itu akan menjadi bersama dengan lepasnya dirinya, hijaban akan menjadi hijab qati'atan yang mutlak gitu, Yang memutuskan. yang memutuskan lahu padanya anillahi dari Allah, anillahi ta'ala dari Allah ta'ala. Masya Allah, mantap. Nah, saya bantu dikit ya. Wa kana Abul Hasani Ali binul Muzayyan. Al-Muzayyanu. Berkatalah oleh Abu Hasan, siapa Abu Hasan? Ali ibnul Muzayyani, ya mudah-mudahan gitu ya. Ali ibnul Muzayyan rahimahullah taala yaqulu berkata ya Abu Hasan, lau zakaitum rajulan. Jikalau engkau menyucikan akan seorang laki-laki, kau puja-puji ia hatta ja'altumuhu siddiqan. Hingga engkau menjadikan akan dia akan seorang siddiq. Siddiq orang yang pangkatnya di bawah Nabi. Dan seorang laki-laki engkau puji terus-menerus hingga dia terkenal sebagai siddiq. La ya'ba'ullah, la ya'ba'ul haqqu ta'ala bihi. Niscaya tetap tidak peduli oleh Allah Ta'ala dengan dia. Walaupun sudah engkau sucikan. Wahwa yusakinud dunya biqalbih. Padahal dianya itu menempatkan dia akan dunia dalam hatinya. Walaupun udah suci banget, waliullah, tapi kalau dalam hatinya ada dunia, Allah nggak peduli. Yang itu. Faqila lahu, maka dikatakan baginya Abul Hasan, oh dia mencari dunia bukan untuk dirinya. Fa idza sakanaha li ajli ikhwani, maka apabila menempatkan ia akan dunia, li ajli ikhwanihi karena saudaranya, wa iyalihi karena keluarganya, wa ghairihim minal mulazimi, dan selain mereka dari orang-orang yang bersamanya mulazim. Liyunfiqaha, agar menginfak ia akannya dunia kepada mereka. Misalkan dia mencari dunia untuk saudaranya bagaimana? Faqala, berkata oleh Abu Hasan, da'una min hadhihi talaqat. Tinggalkan olehmu akan kami dari ini ketergelinciran. Enggak. Walaupun tujuan mencari dunia untuk bantu orang lain, kata beliau ini menggelincirkan. Bahkan beliau bersumpah, wallahi ma halaka man halaka min ahli tariqi illa min halawatil ghina fi nufusihim. Demi Allah, tidak hancurlah orang-orang yang telah hancur ia dari ahli tarikat, melainkan dari manisnya kekayaan dalam jiwa mereka. Wallahi alladzi la ilaha illa huwa, demi Allah yang tidak ada ilah selain dia, inni la a'rifu. Sungguhnya aku itu benar-benar aku tahu mayyadkhulu alaihi aradud dunya. Sungguhnya aku itu benar-benar aku tahu akan orang-orang yang masuk kepadanya oleh benda-benda dunia. Fayuksimuhu, maka membagi akannya arat tadi kepada hak-hak Allah Ta'ala. Aku tahu orang-orang yang dia dikejar dunia, kan? Tapi dia membagi, menunaikan hak Allah, membantu saudaranya. Fayasiru zalika ma'a bara'ati sahati hijaban qati'an. Maka jadilah demikian. Demikian aradud dunia tadi bersama terlepas dirinya. Padahal dia sudah menginfakkan di jalan Allah. Maka jadilah demikian bersama lepas dirinya. Itu jadi hijab yang menghalangi ianya hijab bagi dia dari Allah Ta'ala. Tetap kata beliau, dunia ini menggelincirkan. Nah ini menurut Abu Hasan ya. Mudah-mudahan begitu. Wakana Sayyidi Abul Hasan Asyadziliyu, dan adalah tuanku Abu Hasan Asyadzili rahimahullah taala yaqulu. Berkata Abu Hasan, la yataraqqa muridun qat, tidak akan meningkatlah oleh seorang murid sama sekali illa in sahat lahu mahabbatul haqqi ta'ala, kecuali jika benar bagi dia oleh cinta Allah Ta'ala.
Wala yuhibbuhul haqqu, dan tidak akan mencintai akan dia oleh Allah Ta'ala hatta yubghidat dunya, hingga membenci ia akan dunia wa ahlaha, dan ahlinya dunia, wa yuzi wa yazhada, dan hingga zuhud ia fi na'imid daraini, dalam kenikmatan dua negeri. Ini aja ya Ustaz. Bahkan akhirat pun dia tidak berharap nikmat akhirat. Zuhud di dunia, zuhud di akhirat. Nah, ini tingkat tuh. Ini nggak cocok kayaknya kita ngaji kita ini Ustaz. Harus taubat dari yang makruh, hilah olah. Kita makruh jalan terus Ustaz. Masya Allah. Sing ngerokok kan makruh kan? Sampai rokokan. Masya Allah. Ada tasawufnya Ustaz. Siapa lagi? Baca lagi, silakan. Wa qala aidan, berkata oleh Syekh Syadzili juga, kullu muridin ahabbad dunya fal haqqu ta'ala yakrahu. Bermula setiap murid yang mencintai akan dunia, maka bermula Allah Ta'ala itu membenci ia akannya murid. Ala hasabi mahabbatihi laha, di atas ukuran mencintainya dia baginya dunia. Kasratan wakilatan, nisbah banyak dan nisbah sedikit. Kalau banyak mencintai dunia, berarti banyak dibenci Allah kan? Kalau sedikit sedikit. Fayajibu alal muridi ayyarmiyad dunya min yadihi wa min qalbihi awwala dukhulihi fit tariqi. Maka wajib kepada murid oleh bahwa mencampakkan dia akan dunia dari tangannya dan dari hatinya pada awal masuknya si murid ke dalam tarikat. Ya. Wa mata talaqqana ala syaikhin, dan apabila menerima talqin ya kepada syekh, ya, kepada satu syekh, au akhadha alaihil ahda, atau mengambil ya kepadanya syekh akan janji, wa huwa yamilu ilud dunya, padahal dia cenderung kepada dunia, fala budda ayyarji'a min haitsu ja'a, maka tidak boleh tidak bahwa kembali ia dari tempat ia datang. Enggak bakal sukses lah dalam bertarikat ya. Wa tarfaduhu tariqu, dan akan menolak akan dia oleh tarikat. Fa inna aqalla asasin yadha'uhul muridu fi tariqiz zuhdu. Maka bahwa sungguh sekurang-kurang fondasi yang meletakkan akannya fondasi oleh si murid dalam tarikat itu zuhud di dunia. Faman lam yadhud fid dunya la yasihu lahu bina'u syai'in fil akhirah. Barang siapa yang tidak zuhud dia di dunia, niscaya tidak sah baginya oleh membangun sesuatu di akhirat. Ya. Itu maknanya begitu. Ini kita ulang-ulang terus. Sedih-sedih kita ya, Masya Allah. Baca kitab apa tertampar sendiri. Ya paling kurang kita dengan baca kitab ini jadi sadar bahwa kita bukan apa-apa ya. Kita nggak ada apa-apanya. Nah, itu. Dan kita bukan siapa-siapa. Benar Ustaz. Lanjut Ustaz, ada lini siapa lagi? Silakan. Mam, sayangnya kurang kelihatan. Gimana caranya? Saya pakai alat apa kira-kira biar terang kita? Biar penuh laptop kelihatan. Gimana caranya? Dijadiin setengah mungkin Ustaz. Gimana? Setengah? Dijadiin setengah mungkin Ustaz. Coba saya tes. Kelihatan aja. Sama aja Ustaz kan? Gini. Saya. Enggak, setengah malah kacau ini gimana? Enggak bisa digeser. Enggak ada. Sampai. Kita pindah. Oke, Ustaz. Iya ya. Nanti kita beli kamera yang canggih dikit, Ustaz, yang lebar ini kan pakai HP Ustaz.
Ya, lanjut. Ya, siapa? Selesai lanjut. Ini, lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان سيدي عبد القادر الجيلي رحمه الله تعالى يقول من أراد الآخرة فعليه بالصدق في الدنيا ومن أراد الله تعالى فعليه بالزهد في الآخرة وما دام في قلب العبد شهوة من شهوة الدنيا أو لذة من لذتها من مأكول أو ملبوس أو منكوح أو ولاية أو رياسة أو تدقيق في فن من فنون العلم الزائد عن الغرض رواية الحديث الآن وقراءة القرآن برواية السبع وكالنحو والفقه والفصاحة وليس هذا محبا في الآخرة إنما هو راغب في الدنيا تابع لهواه. Semua kena tampar ini, Ustaz. Coba, Ustaz. Kena ini semua kena. Masya Allah. Ada tamunya. Apakah? Wakana Sayyidi Abdul Qadir dan adalah Sayyid Abdul Qadir Al-Jili berkata ia, barang siapa yang menghendaki akan akhirat maka lazim atasnya dengan ilmu, dengan zuhud di dunia. Dan barang siapa yang menghendaki ia akan Allah Ta'ala maka lazim atasnya dengan zuhud fil akhirat, di akhirat, dan senantiasa di hatinya, di hati seorang hamba itu syahwat daripada dunia, ataupun kelezatan daripada kelezatan dunia, daripada makanan, ataupun daripada pakaian, ataupun daripada yang dinikahkan, ataupun wilayah, ataupun hiasan. Hiasan itu apa hiasan? Kepemimpinan. Wilayah kekuasaan, biasa kepemimpinan nama. Hiasan Diulang tuh dari Wamadama. Selama tetap. Wamadama itu. Maknya manaf ya? Enggak, biasa di belakang dama, mas jari harfiah. Selama masa tetap dalam hati si hamba itu ada satu syahwat dari syahwat-syahwat dunia. Ada satu kelezatan dari kelezatan dunia, dari makanan, pakaian, dan pernikahan. Atau selama masa dalam hati si hamba itu ada satu syahwat dari apa namanya? Ini wilayatan kita baca. Atau wilayatin ya. Satu syahwat dari kekuasaan atau kepemimpinan, atau dari pengen mentadeke ya, pengen mendalami satu pelajaran dari pelajaran-pelajaran ilmu yang lebih dari tujuan, seperti meriwayatkan hadis sekarang, kariwayatil hadisi al-an, seperti meriwayatkan hadis sekarang. Kata beliau sekarang nggak perlu meriwayatkan hadis lagi, tinggal buka saya Muslim kan, sudah sampai di situ sangat. Nggak perlu lagi mencari naik kuda satu-satu, nggak, itu pemborosan. Seperti meriwayat hadis sekarang, dan seperti baca Quran dengan riwayat yang 7, udah cukup, kira hafal aja udah. Nah, kan? Dan seperti nahu juga terlalu mendalam, wal fikih seperti fikih, dan seperti fasahah, maka tidaklah si ini itu muhibban fil akhirat. Tidaklah ini orang itu dianggap pencinta akhirat. Innama huwa raghibun fid dunya. Hanya saja dia itu pencinta dunia, itu yang mengikuti bagi hawa nafsunya. Kan berat sana. Terus. Belajar aja salah. Iya. Ya maksudnya kata beliau, kalau kita satu bidang terlalu mendalam, itu alat, dianggap alatnya. Itu namanya sibuk di jembatan katanya. Kan tujuan kita bukan di jembatan, bukan di alat. Tujuannya negeri seberang. Masuk juga.
Misalkan kita sibuk nahu kan, nggak belajar Quran, nggak belajar tafsir, nggak kita amalkan, nggak ada makna menurut di sini. Gitu. Nah, tujuan berilmu untuk beramal kan. Kemudian yang beramal pun belum tentu selamat selain yang ikhlas. Nah, itu. Gitu. Falaisa muhibban fil akhirah. Ya, Ya. pencinta dunia. Makanya kita yang rajin ngaji pun belum bisa mengklaim diri kita ini kan pencinta akhirat belum. Apalagi dalam kepala kita ada dunia saya kan. Masya Allah, musibah. Nah itu Ustaz. Ini kita ini tipis Ustaz, cuma berat banget. Ya, cabai rawit ini namanya. Satu alinea lagi Ustaz. Ini kita udah sejam nih. Coba, siapa lagi? Ustaz, Abang AR. Abang AR. Mereka Ustaz. Saya paling bawah. Ya. Baca Ustaz. Silakan baca sedikit Ustaz. Lalu kecil kali hurufnya saya nampak. Makanya saya Abu Mawahib kurang nampak. Gak apa-apa yang di situ aja, gak apa-apa. Oh, benar. Saya dengar. Ini yang nampak saya doang Ustaz, karena saya lihat di laptop. Kalau Ustaz memang kecil Ya. kan? Nah itu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang lain dulu gak apa-apa. Kecuali yang muda-muda yang belum pakai kacamata, insya Allah terang. Bukan salah yang baca, salah kita. Kita udah huruf. Ya, ayo Ustaz. Wa kana Abu Abdillah al-Maghribi rahimahullahu ta'ala yaqul al-faqih al-mujarradu anid dunya wa illam ya'mal syai'an min a'malil fadl abdul min haula'il muta'abbidin wa ma'ahu wa Zurratun. durratun bin amal fakir al-mujarradi abdul minal jibali min amali ahli. Mengerikan. Bagaimana? Enggak di mana ini Ustaz? Ya di logat. Oke. Dan adalah Abu Abdillah Al-Maghribi rahimahullah ta'ala itu beliau berkata, bermula orang fakir yang murni, ya, yang benar-benar fakir. Bermula orang yang terbebas ini, bermula orang fakir, bukan. Bermula orang fakir, fakir yang terbebas dari dunia. Jadi fakir memang terbebas dari dunia, Ustaz. Maknanya ini orang sufi ini kayaknya ya, fakir ya. Orang fakir yang terbebas dari dunia, sekalipun tidak beramal, ia akan sesuatu dari amal-amal fadail, amal sunnah ya. Yang wajib mesti. Itu lebih utama dari mereka-mereka yang beribadah, padahal bersama mereka itu ada dunia. Bahkan bermula sebiji sawi dari amal orang fakir yang mujarrad, itu lebih utama dari umpama gunung, dari amal-amal orang kaya. Masya Allah ini Ustaz. Ini menang fakir nih. Ini kalamnya Syekh Abu Abdullah Al-Maghribi ya Ustaz ya. Iya. Al-Maghribi. Tapi saya kan masih belum ahli dunia, Ustaz. Nah itu dia. Belum haji. Jangankan ahli akhirat, ahli dunia aja anda belum. Ustaz. Iya belum. Haji. Bukan. Nah, lagi. Ya. Silakan. Ustaz buku kitab. Saya belum baca Ustaz, tapi saya coba baca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sayyidi Abul Mawahib Abul
Tuanku Abul Mawahib Asyadili berkata, al-ibadatu ma'a mahabbati dunya. Ibadah disertai dengan kecintaan dunia. Tulu Sawala kolbun itu. Syughulu qalbin. Kita idhafah aja Ustaz. Mana? Syughulu qalbin. Ulu kolbin. Menyibukkan hati wata'bu jawariha dan melelahkan anggota badan, anggota-anggota. Ya. Fahiyah, ini saya nggak tahu Ustaz. Fahiyah wa ikaturat kali qalilatan. Qalilah. Maka dianya ibadah sekalipun banyak ya itu tetap sedikit. Oh. Fahiyah, maka ibadah itu wa ingkasurat, walaupun banyak qalilatan maka Qalilatan. dianggap sedikit. Ya. Wa innama hiya katsiratun. Dan apabila dia banyak gitu. Hanya saja dianya ibadah itu banyak dalam waham pemiliknya ibadah. Anggapan dia banyak. Sebenarnya nggak ada nilai kan. Wa innama hanya saja ia katsiratun. Ibadahnya itu banyak fi wahmi sahibiha. Pada anggapannya pemilik ibadah tadi. Wa hiya suratun bila ruhin. Padahal ibadahnya itu adalah suatu gambaran takarruf. Ya. Ini nggak tahu Ustaz. Wa asbahu. Wa asbahu khaliyatin ghairu haliyatin. Makna Ustaz? Dan dianya ibadah itu asbah. Asbah kan kayak apa namanya? Barang-barang yang tercampakkan gitu. Apa Indonesianya Ustaz? Kayak patung-patung lah. Dianya ibadah itu patung tanpa ruh kayak kata syahadatnya lah. Wa asbahun dan benda-benda yang sunyi. Ghairu haliyah yang tidak hidup. Tidak ada hal di sana, tidak hidup maknanya. Tidak ada intisarinya lah. Ibadah yang tidak ada nilainya. Terus? Walihada karena hal ini taro kathiron min arbabid dunya. Mada arbab ya Ustaz? Pemilik dunia, orang-orang kaya. Walihada taro kathiron min arbabid dunya. Dan karena hal ini kamu melihat dari pemilik-pemilik dunia yasumuna soma kathiron. Yasumuna kasiron, mereka berpuasa yang banyak. Wa yusalluna kathiron, mereka sholat yang banyak. Wa yahjuna wa yuhaj Yahujjuna. Wa yahjuna kathiron, dan mereka haji yang banyak. Wala yasalahum nuruz zuhdi. Wala yasalahum nuruz zuhdi. Tapi dan mereka tidak ada nur kezuhudan. Wala halawatul ibadah, dan mereka tidak merasakan kemanisan ibadah. Wa haqiqatus zuhdi fid dunya wa tarkul milu ilaiha bil mahabbah la bi khuluwi la bi khuluwil yadih minat dunya li adami nahi syar'i anil tijarah. Wa haqiqatus zuhdi fid dunya, hakikat zuhud di dalam dunia huwa yaitu hakikat zuhud tarakul mili, menghilangkan kecondongan kepada dunia bil mahabbah dengan kecintaan, la bi khuluwil jatih minat dunya, bukan dengan menghilangkan dunia dari tangan kita, li adami nahyi syar'i anit tijarati, karena tidak adanya pelarangan agama dari jual beli. Wa an amalil hiraf. Hiraf, pekerjaan, tukang lah. Wa an amalil khirafi, dan dari pekerjaan. Wala qailum bidzalik, wala qailah bentada pun apa dan tidak ada yang berkata keharaman yang seperti itu. Ya, titik Ustaz. Masya Allah, itulah Ustaz. Tak tahu. Adalah Sayyid Abul Mawahib Asyadzili rahimahullah berkata, al-ibadatu ma'a mahabbati dunya
Bermula ibadah bersama mencintai dunia itu kesibukan hati, wa ta'bu jawariha dan melelahkan anggota badan. Lelah doang katanya. Supaya maka dianya ibadah sekalipun banyak, yaitu qalilatun, tetap nilainya sedikit. Hanya saja dianya ibadah itu banyak dalam waham, dalam anggapan pemiliknya ibadah. Dianya ibadah bersama cinta dunia tadi, itu surat tuh, hanya gambaran tanpa ruh dan benda-benda yang sunyi, ketiadaan isinya. Nah, karena ini engkau melihat akan kebanyakan dari pemilik-pemilik dunia, mereka puasa banyak, sholat banyak, haji banyak, kan? Laisa lahum nuruz zuhad. Tidak ada bagi mereka itu nurnya orang-orang zuhud. Dan tidak pula bagi mereka itu manisnya ahli-ahli ibadah. Obat. Nah itu. Kan biasa Ustaz yang mondar-mandir pergi haji segala macam. Biasa aja kan. Dan bermula hakikat zuhud di dunia itu, dianya zuhud itu meninggalkan kecenderungan kepada dunia dengan cinta. Bukan dengan kosongnya tangan dari dunia. Jadi ini senang dikit saya. Kita malah dunia nggak memiliki, hati malah cinta, lebih parah lagi. Karena tidak ada larangan cara dari berdagang dan dari melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tidak ada yang mengatakan dengan keharaman. Wallahu a'lam bishawab ilahil marji wal ma'ad itu ya, Ustaz. Nah, ini Ustaz. Ustaz download, Ustaz pelajari Ustaz ini keren nih. Tipis, cuma berapa? 39 halaman. Ya, mau saya tulis Ustaz. Coba Hakikatun dunya. daftar isi dulu lihat ya. Oh, nggak ada daftar isi kita ini. Langsung berarti. Nah, Wah, hakikatun. Allahu Akbar. Nah, itulah Ustaz. Sepintas. Wallahu Namun a'lam. demikian